Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Next. Ya, jadi kelompok 9 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Gangga Iza Fahera, NIM 07. Kemudian ada Granita, NIM 08. Ada Ayu Syafikotul, NIM 012. Dan saya sendiri, Luki Tiara Dewi, NIM 050. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama individual dan kantor akuntan publik, kedua AICPA atau American Institute of Certificate Public Accountant, ketiga ada American Accounting Association, keempat ada Financial Accounting Standard Board, kemudian ada Security and Exchange Commission, kemudian ada organisasi profesional lainnya, dan yang terakhir para pengguna laporan keuangan. Next. Yang pertama, individual dan kantor akuntan publik. Mereka ini bertanggung jawab melalui auditor-auditor untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan yang telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar. Kemudian yang kedua yaitu ada AICPA atau American Institute of Certificate Public Accountant. Di sini merupakan organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi CPA di Amerika Serikat, di mana terdiri dari 2 komite teknis senior yang penting yaitu Accounting Standard Executive Committee dan juga Auditing Standard Executive Committee. Kemudian yang ketiga ada American Accounting Association. Di sini merupakan organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Kemudian yang keempat ada Financial Accounting Standard Board, di mana di sini merupakan badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan. Nah, di tahun 1973, FASB ini menggantikan APB atau Accounting Principal Board sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Next. Yang kelima ada Securities and Exchange Commission. Ini dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934, di mana dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum untuk mengatur sekuritas dan memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan di Amerika. Kemudian yang keenam ada organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Kemudian yang ketujuh ada para pengguna laporan keuangan. Di sini ada 2, yaitu yang pertama pengguna langsung dan yang kedua pengguna tidak langsung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gangga Iza Fahera. Kepada Gangga dipersilakan. Oke. Next ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika Serikat. Nah, di sini ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama, mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada publik, mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen, fokus terhadap laporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi, memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika, membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. Nah, SEC ini juga memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. SEC ini dibentuk pada tahun 1934.
Selanjutnya ada organisasi yang kedua, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Nah, ICPA ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Nah, di tahun yang 1939 ini berubah menjadi Committee on Accounting Procedure. Lalu di tahun 1973 Financial Accounting Standard Board atau FASB. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Financial Accounting Standard Boards atau FASB. Di sini merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang, audit, akuntansi, korporasi, jasa keuangan, dan akademisi. Lalu fungsi utama dari FASB ini adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Nah, FASB ini dibentuk pada tahun 1973. Next. Selanjutnya ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Di sini bertugas untuk menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Lalu yang kedua, standar ini dinamakan sebagai Generally Accepted Accounting Principles yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. GASB ini dibentuk pada tahun 1984. Lalu ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Inggris. Di sini ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Badan-badan akuntansi di UK antara lain yang pertama, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Yang kedua, The Institute of Chartered Accountants of Ireland. Yang ketiga, The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Yang keempat, ada The Association of Certified Chartered Accountant atau ACCA. Lalu yang kelima ada The Institute of GOST and Management Accountant. Lalu yang keenam ada Institute of Public Finance and Accountancy. Next. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Eropa ini ada dua. Yang pertama ini produk standar akuntansi IAS yang bermetamorfosis menjadi IFRS. Yang kedua ada badan pembuat standar akuntansi yaitu IASB atau International Accounting Standard Board. Next. Nah, ini yang terakhir ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Indonesia itu ada IAI. Lalu Komite Prinsip Akuntansi Indonesia. Lalu Komite Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ayu, silahkan. Selanjutnya ada legitimasi proses penerapan standar. Prognosis pesimistik. Legitimasi penyusunan standar sering sekali dihubungkan dengan kemampuan dalam hal membuat sistem akuntansi yang optimal, yaitu sistem di mana keuntungan yang diharapkan pemakai strategi optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dengan sistem lain. Pendapat Damski. Yang pertama, proses penyusunan standar akuntansi harus memuaskan agar dapat dipisahkan. Yang kedua, tidak akan ada kumpulan standar yang mencari preferensi baru yang berhubungan dengan angan-angan dan keyakinan. Prognosis pesimistik diperluas untuk mengungkapkan yang pertama bahwa pada akhirnya pemilihan alternatif keuangan harus ada pertukaran keuntungan dengan pihak lain. Yang kedua, bahwa solusi dari alternatif keuangan mewajibkan estimasi kebijakan nilai atau etika yang ditukar dengan kekayaan seseorang dan dalam bentuk dimensi apa serta untuk siapakah itu ditujukan.
Prognosis optimistik. Casing memberikan prognosis optimistik tentang banyaknya jumlah tanggung jawab prinsip akuntansi yang optimal, dengan syarat asumsi heterogenitas pemakai tidak digunakan. Bromwich juga menawarkan prognosis optimistik tentang kemungkinan adanya standar akuntansi yang parsial, yakni standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang membuatnya terisolasi dan standar atau masalah lain. Chambers mengajukan ilmu yang mengasumsikan adanya norma atau standar yang berlaku di situasi khusus. Norma yang dimaksud yakni informasi yang menjelaskan arus uang maupun nilai moneter dari aset saat ini yang sedang menjadi utang pihak lain. Proses penyusunan dengan dasar konstitusional individualistik menetapkan legitimasi FASB. Yang pertama, ada kemampuan memberikan perlindungan prosedur yang memadai. Yang kedua, kemampuan dalam pembatasan pilihan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, keseimbangan prosedural dan pengendalian hasil yang ditetapkan oleh proses penyusunan standar FASB. Kemampuan FASB dalam memenuhi persyaratan dilihat dari FASB mempunyai wewenang yang cukup dalam memastikan proses substantif dan proses prosedural yang nyata. Standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan termasuk di dalamnya yaitu standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu detail, tidak ada standar yang tegas membuat pemilihan suatu aplikasi menjadi sulit, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat pengguna dan CPA. Standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan dan pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. Dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Jumlah yang besar, kesempitan, dan kekacauan dari standar akuntansi dapat memberikan dampak yang serius bagi pekerjaan yang dilakukan oleh para akuntan. Nilai dari informasi keuangan bagi pengguna dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Solusi. Special Commit and Accounting Standard dari EICPA mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan pendekatan berikut ini untuk menangani standar akuntansi yang kelebihan. Tidak ada perubahan. Suatu kumpulan GAAP yang terpisah bagi entitas tertentu seperti perusahaan non-publik kecil. Perubahan dalam GAAP untuk menyederhanakan aplikasinya terhadap seluruh perusahaan bisnis. Dan yang terakhir ada membuat pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran. Selanjutnya adalah pilihan dalam akuntansi. Motivasi atau kategori sasaran dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama adalah pembuatan kontrak, perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Dan yang ketiga, mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Selanjutnya adalah strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Pertama, pendekatan evolusioner. Diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri. Mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut atau mempertahankan operasinya. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi berdasar dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerja sama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga adalah penggunaan standar akuntansi internasional, yakni bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau Badan Standar Internasional lainnya. Yang terakhir adalah penggunaan standar akuntansi internasional atau dikenal sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis
dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut adalah linguistik kultural, politik dan hak-hak sipil, ekonomi, dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.